Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tian Bersana dengan NIM 13020210164 dari kelas C4 dengan mata kuliah manajemen proyek. Di sini saya akan mengimplementasikan dan menjabarkan UAS manajemen proyek dengan judul proyek yang saya angkat yaitu pengadaan jaringan komputer di Universitas Sintu Maroso. Nah, pengadaan jaringan komputer di Universitas Sintu Maroso yaitu proyek untuk membangun sebuah sistem jaringan komputer pada lingkungan kampus Universitas Sintu Maroso. Sistem yang akan diimplementasikan pada proyek ini berupa sistem jaringan LAN atau Local Area Network. Modul sistem jaringan yang dibuat meliputi komputer server, komputer klien, dan juga workstation, dan kebutuhan proyek lainnya. Proyek ini adalah membangun Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah jaringan komputer yang dapat memberikan kemudahan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan para petinggi kampus maupun mahasiswa atau mahasiswi untuk meliputi pendaftaran mahasiswa-mahasiswi baru, pengisian KRS, pembayaran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pihak kampus, juga mahasiswa dan mahasiswi tersebut. Selanjutnya, Knowledge Area Manajemen Proyek. Lingkup pengetahuan manajemen proyek atau Project Management Knowledge Area sering pula disebut juga dengan elemen manajemen proyek. Adalah cakupan bahasa atau pengetahuan yang terdapat dalam manajemen proyek diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Project Scope Management atau manajemen ruang lingkup. Yang kedua, Project Time Management atau manajemen waktu. Yang ketiga, Project Cost Management atau manajemen biaya. Yang keempat, Project Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, Project Risk Management atau manajemen risiko. Yang keenam, Project Communication Management atau manajemen komunikasi. Yang ketujuh, Project Quality Management atau manajemen kualitas. Dan yang keenam, Project Procurement Management atau manajemen pengadaan. Dan yang terakhir yaitu Project Integration Management atau manajemen integrasi. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu dari knowledge area di dalam manajemen proyek. Yang pertama yaitu Project Scope Management atau manajemen ruang lingkup, di mana sebuah proses pengadaan jaringan komputer di Universitas Sintu Maroso dengan inisiatif untuk meningkatkan infrastruktur teknologi di dalam kampus dengan tujuan memperbarui dan meningkatkan kehandalan serta kecepatan jaringan komputer di seluruh kampus tersebut. Dalam hal ini, dapat berfokus pada dosen dan mahasiswa sebagai pengguna akhir yang akan menggunakan jaringan untuk keperluan akademis, IT Departemen yang bertanggung jawab untuk implementasi dan pemeliharaan jaringan, maupun manajemen universitas sebagai pemangku kepentingan tingkat tinggi yang memantau kemajuan proyek tersebut. Selanjutnya yaitu Project Time Management atau manajemen waktu, di mana terdapat 3 langkah yang dapat diambil dari Project Time Management kali ini. Yang pertama yaitu penyusunan jadwal proyek, di mana penyusunan jadwal proyek terbagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama yang dapat kita ambil yaitu langkah awal proyek, kemudian pecah tugas-tugas, kemudian estimasi waktu, susun rencana logis, dan gunakan grafik visual. Kemudian yang kedua yaitu monitoring jadwal proyek, di mana terbagi menjadi 4, yaitu catatan kemajuan, fokus pada poin kritis, sistem pelaporan berkala, dan kendalikan kemajuan. Dan yang terakhir yaitu pengontrolan perubahan jadwal proyek, di mana terbagi atas 5, yaitu identifikasi perubahan, evaluasi dampak, proses persetujuan, dokumentasi perubahan, dan integrasi perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu Project Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia di Universitas Sintu Maroso tidak hanya mencakup pengelolaan administratif, tetapi juga fokus pada pengembangan tim, motivasi, dan penanganan konflik. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk perencanaan sumber daya manusia pada Universitas Sintu Maroso.
sebagai langkah yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia proyek memiliki keterampilan yang diperlukan, berkolaborasi dengan baik, dan dapat mengatasi tantangan yang muncul selama pelaksanaan proyek. Kemudian yang keempat yaitu project cost management atau manajemen biaya, yaitu yang pertama yaitu cost estimasi atau identifikasi komponen biaya dengan meninjau seluruh kebutuhan proyek dan mengidentifikasi komponen biaya yang diperlukan. Kita dapat menggunakan metode estimasi yang akurat sesuai dengan jenis pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu cost budgeting yang dapat menetapkan anggaran total proyek berdasarkan hasil dari cost estimasi. Kemudian, kita dapat membagi anggaran tersebut ke dalam aktivitas atau tahap proyek yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu cost control atau pantau pengeluaran proyek secara berkala dan membandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kita dapat melakukan analisis varian untuk mengidentifikasi penyimpangan dari anggaran dan temukan apa yang menjadi penyebabnya. Dengan manajemen biaya yang efektif melalui estimasi biaya yang cermat, pembuatan anggaran yang realistis, dan pengendalian biaya yang ketat, proyek pengadaan jaringan komputer di Universitas Sentul Maroso dapat dicapai dengan efisien dan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan. Selanjutnya yang kelima yaitu Project Risk Management atau manajemen risiko. Manajemen risiko dalam konteks pengadaan jaringan di Universitas Sentul Maroso sangat penting untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek. Langkah yang menentukan keberhasilan proyek pada manajemen risiko yaitu yang pertama, identifikasi risiko dini dan lakukan analisis mendalam untuk memahami potensi dampak dan kemungkinan terjadinya situasi tersebut. Yang kedua yaitu rencanakan respon risiko yang terpadu untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Selanjutnya yaitu Project Communication Management atau manajemen komunikasi, di mana dalam konteks pengadaan jaringan di Universitas Sentul Maroso adalah kunci untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan disampaikan dengan efektif kepada pemangku kepentingan. Dengan menerapkan manajemen komunikasi proyek yang efektif, proyek pengadaan jaringan di Universitas Sentul Maroso dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki informasi yang dibutuhkan, pemahaman yang jelas tentang kemajuan proyek, dan keterlibatan yang aktif dalam seluruh proses. Ketujuh yaitu Project Quality Management atau manajemen kualitas. Yang pertama itu perencanaan kualitas. Kita dapat mengidentifikasi standar kualitas yang relevan untuk pengadaan jaringan, termasuk spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Yang kedua, kita dapat menentukan metrik kualitas yang akan diukur selama pelaksanaan proyek. Bukan metrik kualitas yang akan diukur selama pelaksanaan proyek tersebut. Yang kedua yaitu penyusunan rencana kualitas. Susun rencana kualitas yang mencakup tujuan kualitas, metode pengukuran, dan tanggung jawab pelaksanaan. Kemudian kita dapat menentukan prosedur pengujian dan pengendalian kualitas tersebut. Manajemen kualitas proyek yang efektif akan memastikan bahwa proyek pengadaan jaringan di Universitas Sentul Maroso memenuhi ekspektasi dan standar kualitas yang ditetapkan, sehingga memberikan hasil yang optimal kepada pengguna dan pemangku kepentingan proyek. Kemudian yang ke-8 yaitu Procurement Management atau manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan dalam konteks pengadaan jaringan di Universitas Sentul Maroso melibatkan proses perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan sumber daya dari pihak eksternal untuk memastikan keberhasilan proyek. Berikut langkah yang dapat diambil untuk proyek pengadaan tersebut. Yang pertama itu, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan pengadaan jaringan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang diperlukan. Kemudian, kita dapat menentukan strategi pengadaan, apakah melalui pembelian langsung, penyewaan, atau kontrak dengan pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu kita dapat merencanakan proses evaluasi dan seleksi vendor yang sesuai. Kemudian proyek yang terakhir merupakan proyek integration management atau manajemen integrasi,
Manajemen integrasi dalam konteks pengadaan jaringan di Universitas Sinto Maroso memainkan peran kritis dalam menyelaraskan semua aspek proyek yang mencapai tujuan secara efektif. Dengan ini terbagi atas tiga. Yang pertama itu perencanaan integrasi, eh, yang dimana kita bisa merencanakan secara cermat semua elemen proyek, termasuk sumber daya, jadwal, risiko, dan tujuan proyek. Kemudian kita bisa menetapkan struktur organisasi proyek dan peran serta tanggung jawab dari setiap anggota tim yang ada. Yang kedua itu pembuatan rencana proyek, di mana kita bisa menyusun rencana proyek yang mencakup semua informasi, perencanaan, dan mencerminkan tujuan proyek secara menyeluruh. Kemudian kita dapat menyertakan langkah-langkah untuk mengelola perubahan dan risiko yang mungkin muncul. Dan yang terakhir, eksekusi dan pengawasan proyek, di mana kita dapat mengimplementasikan rencana proyek dengan memastikan bahwa semua tim terlibat sesuai dengan perannya masing-masing. Dan eh, kita dapat memantau kemajuan proyek secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana yang telah dibuat sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait UAS manajemen proyek kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan pemaparan tadi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.